Tuosen menatap setetes darah merah itu. Dengan ini, tidak lama lagi aku bisa keluar dari sini Wang Lin. Lain kali, kau pasti tidak akan bisa melarikan diri, gumam Tuosen dengan dingin. Wang Lin terbang menjauh dari makam Suzaku dan melihat 3 cahaya hitam yang terbang ke arahnya dari kejauhan. Ketiga cahaya itu berubah menjadi 3 jiwa utama di hadapan Wang Lin. Salah satunya adalah Qilin. Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa, dan ketiga jiwa utama itu masuk ke dalamnya. Tatapan Wang Lin menjadi dingin. Liu Mei ini benar-benar punya kemampuan. Dia dikejar oleh 4 jiwa utama dan mampu menghancurkan salah satunya. Dia sudah meninggalkan makam Suzaku. Begitu aku pergi dari sini, aku harus membunuhnya. Aku tidak punya dendam besar dengan wanita ini, tapi dia terus bertindak melawanku, dan bahkan bekerja sama dengan Qian Feng untuk membunuhku. Aku tidak bisa membiarkannya hidup, pikir Wang Lin dengan dingin. Mimpi bersama Liu Mei itu tidak akan mempengaruhi keputusannya sedikit pun. Seperti yang dikatakan Liu Mei, selain Li Muan, Wang Lin kejam terhadap wanita lain. Wang Lin merenung, kerugian di makam Suzaku kali ini terlalu besar. Selain 3 jiwa utama yang tersisa, semua pecahan jiwa telah hancur. Kekuatan bendera itu telah sangat melemah. Saat ini, yang terpenting adalah menemukan Suli Guo. Aku harus merebut pedang sabit itu, pikir Wang Lin segera melesat. Sementara itu di tempat yang jauh, Liu Mei terbang di kehampaan dengan cahaya ungu keemasan di bawah kakinya. Ekspresinya sangat jelek. Wang Lin, jika bukan karena guru memberiku jarum jiwa keempat, aku sudah tewas melawan keempat jiwa utama itu. Saat kita bertemu lagi, kau pasti tidak akan bisa mengenaliku. Setelah domain kejam 1000 ilusi berubah menjadi domain iblis 10.000 ilusi, pikir Liu Mei dengan dingin. Sosoknya melesat dan menghilang di antara bintang-bintang. Liu Mei bukan satu-satunya yang meninggalkan planet Suzaku. Saat ini ada gadis lain yang bergerak cepat melintasi luar angkasa. Dia adalah Zixin. Setahun berlalu, di negara Chu, Sekte Awan Langit, nampak Wang Lin berdiri di dalam villa tempat Li Muan tinggal saat itu. Ekspresinya tenang saat dia melihat keluar jendela. Di ruang terbuka di luar, nampak seekor harimau yang sedang berjemur di bawah sinar matahari. Di bawah pohon dekat harimau itu nampak Zoro sedang duduk bersila. Wanita ini memiliki penampilan yang sangat murni. Kenaifannya membuatnya semakin menawan. 2 kabut putih keluar dari hidungnya dan melayang di atas kepalanya. Wang Lin membuka pintu dan berjalan keluar. Begitu dia keluar, Zoro membuka matanya yang indah. Setelah melihat Wang Lin, dia tersenyum, mengakhiri kultivasinya, dan dengan gembira berkata, "Paman, bagaimana menurutmu kecepatan kultivasi Ru'er? Aku sudah mencapai lapisan kedua kondensasi Qi." Setahun yang lalu, setelah Wang Lin tiba di Chu, dia membiarkan Zhou Ru dan Xiao Bai keluar dari pagoda. Setelah Zhou Ru keluar, dia memohon padanya untuk mengajarinya cara berkultivasi. Wang Lin tidak dapat menolaknya, dan memberinya teknik kultivasi kondensasi Qi. Zhou Ru telah menjadi semakin dewasa. Wang Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Li Muan ketika dia melihat Zhou Ru. "Paman Laman, ada apa?" tanya Zhou Ru berjalan mendekat dan menatap Wang Lin dengan pandangan aneh. "Paman sudah tua, melihatmu membuatku teringat seseorang yang kukenal," kata Wang Lin. Zhou Ru tersenyum, "Paman, kamu sama sekali tidak tua. Seorang saudara magang junior baru saja bertanya padaku kemarin, apakah kamu kakak laki-lakiku?" Wang Lin tersenyum tipis. Anak ini menghabiskan sepanjang hari kemarin untuk berkultivasi, jadi tidak ada saudara magang junior sama sekali. Ia mengatakan itu hanya untuk menghiburnya. "Paman sudah berkultivasi selama 600 tahun, bagaimana mungkin tidak menjadi tua, Ru?" "Kamu masih ingat orang tuamu?" tanya Wang Lin menatap Zoro. Tubuh Zoro bergetar saat dia menunjukkan ekspresi kebingungan. Tak lama kemudian, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Hanya kenangan samar." Wang Lin menatap Zoro dengan sedikit rasa minta maaf di matanya. Jika bukan karena dia, Zoro akan bersama orang tuanya dan akan memiliki masa kecil yang hangat, tidak seperti sekarang, di mana dia hanya memiliki seekor harimau sebagai teman. "Ru'er, paman akan mengantarmu pulang," kata Wang Lin dengan lembut. Dengan sebuah awan, mereka terbang ke kejauhan. "Paman, kamu menemukan orang tuaku?" tanya Zoro. "Aku menemukan mereka, Zoro. Ingatlah, begitu kau melihat orang tuamu, kau harus berbakti pada mereka," kata Wang Lin. Zoro mengangguk.
lalu menatap Wang Lin dengan sedikit ragu dan bertanya, "Paman, bukankah kamu bilang kamu akan membawaku ketika kamu meninggalkan planet Suzaku?" "Ru'er, takdir kita berakhir di sini," kata Wang Lin menatap Zoro. "Paman," gumam Zoro mulai gemetar, air mata mulai memenuhi matanya. "Jangan bicara lagi," kata Wang Lin dengan nada berat. Dengan satu langkah, awan di bawah mereka terbang lebih cepat. Xiao Bai di belakang mereka terus terbang. Diam-diam dia berpikir, meskipun kakek harimau ini tidak bisa berlari secepat dirimu, kamu sedang bermimpi jika kamu pikir bisa menyingkirkanku semudah itu. Bahkan jika aku batuk darah, aku akan tetap mengejar. Sesampainya di rumah, tangis Zoro pun pecah ketika melihat kedua orang tuanya. Di luar rumah, Wang Lin menghela napas berat saat bergumam, "Ru'er, paman pergi." Zoro sepertinya merasakan sesuatu dan berlari keluar. Dia melihat Wang Lin yang terbang ke kejauhan. "Paman, apa Ru'er akan memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu lagi di kehidupan ini?" pikir Zoro dengan kesedihan di hatinya semakin dalam. Di dalam hatinya, Wang Lin lebih penting daripada orang tuanya. Lagi pula, dia telah bersama Wang Lin sejak dia masih kecil. "Paman, aku akan terus berkultivasi sampai aku bisa meninggalkan planet Suzaku. Saat aku bisa pergi, aku akan datang mencarimu. Saat itu, Ru'er tidak akan lagi menyusahkanmu," gumam Zoro dengan kesedihan di wajahnya. Sementara itu Wang Lin muncul di luar sekte Yuntian. "Tian, keluarlah," kata Wang Lin dengan suara menggema di seluruh sekte. Sesaat kemudian, Tian melesat keluar dan berhenti 10 kaki di depan Wang Lin. Tian telah mencapai formasi jiwa dan negara Chu telah menjadi negara kultivasi peringkat 4. "Tian ada di sini," kata Tian menangkupkan tangannya. Hatinya dipenuhi rasa hormat terhadap Wang Lin. Di planet Suzaku, nama Wang Lin adalah sebuah legenda yang juga dikenal sebagai Cheng Niu, mengalahkan kupu-kupu merah, membunuh Qian Feng, mengejutkan Liu Mei, memaksa Zixin mundur, dan membuat Zhou Wutai sebagai Suzaku ke-15. Wang Lin melambaikan tangannya, dan sebuah kantong berisi harta karun melayang dan mendarat di tangan Tian. "Tian, jika Zoro dapat berkultivasi ke tahap Nesken Soul, berikan itu padanya. Tapi jika dia tidak bisa, lupakan saja dan hancurkan," kata Wang Lin. Tian terkejut dan kemudian berkata dengan cepat, "Saya tidak berani, ini hadiahmu untuk Zoro." Saat Tian mengatakan itu, Wang Lin sudah menghilang ke kejauhan. Wang Lin memasuki bagian paling utara planet Suzaku yang dipenuhi ladang mawar. Ada sebuah lembah es, di dalamnya tumbuh sebuah bunga mawar biru. Bunga itu tumbuh melawan angin dingin dan cabangnya seperti es. Bunga itu seperti kupu-kupu merah yang dengan bangga berdiri di sana, menciptakan pesonanya sendiri. Wang Lin berdiri dan menatap mawar biru itu, lalu memetiknya dan melesat pergi dari tempat itu. Setelah Wang Lin memetik bunga mawar biru itu, semua bunga di sekitarnya langsung menjadi layu. Beberapa hari berikutnya, Wang Lin muncul di klan Wang. Lebih dari 100 keturunan keluarga Wang di luar kuil, semuanya berlutut di hadapan Wang Lin, nenek moyang pendiri keluarga Wang, dari 600 tahun yang lalu. Saat ini, leluhur mereka adalah orang yang sangat terkenal di seluruh planet Suzaku. Wang Zuo menatap Wang Lin dan berkata dengan nada berat, "Wang Lin, aku membawa semua keturunan keluarga Wang untuk mengantarmu pergi." Wang Lin menatap wajah-wajah asing yang mengandung garis keturunan keluarga Wang dan berkata, "Kalian semua, berdirilah." "Wang Zuo, aku akan meninggalkan keluarga Wang padamu," kata Wang Lin berbalik dan mengamati kuil sesaat, lalu melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. Gelombang penghormatan segera datang dari anggota keluarga Wang. "Selamat jalan, leluhur." 3 hari kemudian, Wang Lin merasakan hubungan antara dirinya dan keempat sarung pedang kini semakin kuat. Dia juga berhasil menghancurkan segel pada cambuk jiwa dan memilikinya. Adapun tujuannya untuk bendera pembatasan adalah menciptakan 9.999 larangan. Untuk mencapai jumlah ini, ia harus mempelajari sebanyak mungkin larangan. Wang Lin melambaikan tangannya dan satu gulungan muncul. Ia menatap gulungan itu. Di antara semua harta karunnya, ini adalah harta karun paling misterius yang dimilikinya selain manik yang menentang langit. Wang Lin menyimpan gulungan itu, lalu melambaikan tangannya, dan sebuah kereta perang besar melesat keluar dan mendarat di tanah. Wang Lin menatap kereta perang besar itu, dan mengeluarkan gelang perangkap binatang. Setelah memberikan salah satu kereta perang pada si Tunan, Wang Lin masih memiliki 2 kereta perang yang lebih besar ini. Wang Lin mengerahkan seluruh tenaganya untuk menjebak binatang roh ke dalam perangkap binatang. Setelah menahan binatang buas yang keras kepala ini, energi spiritual Wang Lin terkuras dalam sekejap, namun dia telah bersiap sebelumnya. "Aku masih terlalu lemah,
Planet Tianyun memiliki lebih banyak kultivator daripada planet Suzaku. Pasti ada banyak kultivator kuat di sana, jadi aku harus berhati-hati saat berada di sana. Sayangnya, manik yang menentang langit masih kekurangan unsur logam. Aku berhasil menangkap elemen logam, tapi itu hanya memberi sepertiga dari unsur logam yang dibutuhkan, pikir Wang Lin saat terbang ke kejauhan, dan menuju ke tempat Situnan yang menjalani hidupnya seperti raja. Di negara kultivasi tingkat 4 di Zhou, di dalam istana ibu kota, suara tawa Situnan terdengar dari dalam. Ayo ladies, layani tuan ini dengan baik. Jika tuan ini menikmatinya, aku akan memberimu pil yang akan menjaga kulitmu tetap halus dan putih selama 20 hingga 30 tahun, kata Situnan tertawa keras. Suara nyanyian yang indah bercampur di dalamnya, semuanya sangat mempesona. Menjelang malam, Wang Lin muncul di atas istana Situnan dan berkata, "Situ, saatnya pergi." Tak lama kemudian, semua kebisingan pun berhenti, tak ada lagi nyanyian yang terdengar dari istana, seorang pemuda berjubah ungu berjalan keluar dengan enggan, saat menggerutu. Aku belum cukup menikmati kesenangan. Berkultivasi, apa yang harus dikultivasi? Hidupku sebagai seorang raja masih lebih baik, aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaanku, kata Situnan. Suara Wang Lin kembali terdengar, kita harus segera pergi. Kata Wang Lin segera melesat bersama nyamuk iblis. Hei, tunggu aku, kata Situnan, segera melompat ke punggung nyamuk. Keduanya menghilang di cakrawala. Ketika mereka tiba di ketinggian, Wang Lin segera melesat seperti meteor, melalui atmosfer. Situnan bahkan lebih cepat dan mendahului Wang Lin. Kekuatan atmosfer menekan mereka, menciptakan kekuatan perlawanan yang kuat. Situnan melambaikan tangannya, dengan suara gemuruh, atmosfer tampak terkoyak oleh sepasang tangan raksasa. Lapisan atmosfer terdorong ke samping menciptakan terowongan, dan riak-riak menyebar melalui atmosfer seluruh planet Suzaku. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala mereka melihat ke langit yang tiba-tiba menjadi sangat berwarna dengan cahaya pelangi. Zhou Wutai berdiri di puncak gunung Suzaku, di belakangnya berdiri beberapa orang, mereka adalah utusan gunung Suzaku yang baru diangkat Zhou Wutai. Zhou Wutai bergumam saat melihat ke cahaya pelangi, Saudara Wang, semoga perjalananmu lancar. Sementara itu di tempat lain, semua anggota keluarga Wang di Zhou juga melihat ke langit. Wang Zuo melihat ke langit dan menghela napas. Di sampingnya ada seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun. Dia menoleh ke Wang Zuo dan bertanya, kakek leluhur, apakah itu kakek leluhur lainnya? Wang Zuo mengusap kepala anak laki-laki itu dan berkata, iya, dialah orang yang paling aku hormati dalam hidupku. Di negara Chu, orang tua Zuru sedang mengobrol dengan Zuru di halaman rumah mereka. Wajah mereka tampak gembira, ketiganya sedang membicarakan sesuatu, ketika Zuru tiba-tiba mengangkat kepalanya. Paman, gumam Zuru menatap ke langit, dia bisa merasakan Wang Lin semakin menjauh darinya. Sementara itu, di markas klan abadi, nampak Yun Keji duduk sendirian di gunung yang tinggi sambil menatap langit. Wajahnya tampak sangat tua, bahkan lebih tua dari sebelumnya. Dia menderita luka parah di makam Suzaku, dan bahkan setelah setahun penyembuhan, dia hanya pulih sedikit. Dia juga merasakan umurnya akan segera berakhir, menyebabkan dia merasakan kelelahan yang luar biasa. Pada saat ini, semua kultivator di planet Suzaku merasakan fluktuasi di langit. Mereka melihat dua sosok di dalam cahaya, menerobos atmosfer dan melangkah ke angkasa. Sebuah legenda dari seorang kultivator bernama Wang Lin meninggalkan jejaknya di seluruh planet Suzaku, bergerak cepat menembus kekosongan. Di ujung depan sinar cahaya itu, ada sebuah kompas raksasa. Meskipun ada bagian yang hilang, kompas itu tetap bergerak sangat cepat. Wang Lin duduk di tengah sementara Situnan duduk di samping. Wang Lin, kita akan pergi ke arah yang sama sekarang. Begitu kita sampai di planet perdagangan, aku akan membeli beberapa barang. Kita akan berpisah, kata Situnan dengan getir. Akan ada hari ketika kita bertemu lagi, bukankah kau ingin menjadi raja di planet Feng Luan? Kata Wang Lin. Saat mendengar kata raja, Situnan langsung tersenyum, benar sekali, itulah tujuanku. Wang Lin tersenyum tipis, lalu mengalihkan kompas bintang mengikuti peta bintang yang diberikan Situnan, menuju kekosongan ruang angkasa yang tak berujung. Setelah terbang selama beberapa hari, sebuah planet kecil muncul di kejauhan, itu adalah bulan planet Suzaku. Tubuh asli Wang Lin telah berada di sana dan berkultivasi. Sesaat kemudian, serangkaian suara retakan diikuti ledakan keras terdengar dari sebuah cekungan di bulan, ketika tubuh asli Wang Lin menerobos keluar dan mendarat di kompas bintang. Situnan terkejut,
Meskipun dia telah mendengar tentang tubuh asli dari Wang Lin, namun dia masih tidak dapat menahan perasaan gemetar di hatinya, meskipun dia memiliki pengalaman yang luas sebagai seorang kultivator. Bagus, bahkan dengan kultivasiku, sulit untuk mengatakan bahwa kalian berdua adalah satu. Begitu kalian berdua menyatu, kultivasi kalian akan meningkat satu tingkat. Kata si Tunan mengangguk dan tersenyum. Setelah menyatu dengan tubuh asliku, kultivasiku akan mencapai puncak tahap tengah transformasi jiwa, kata Wang Lin. Tubuh aslinya kemudian menyatu dengan Wang Lin, menyebabkan aura kuat segera menyapu. Perasaan ini sangat bagus, kata Wang Lin mengepalkan tinjunya. Setelah menyatu dengan tubuh aslinya, kompas bintang tidak berhenti lagi dan terbang menuju planet perdagangan. 1 bulan berlalu. Selama waktu ini, si Tunan mengajarkan Wang Lin beberapa jurus dan beradu kekuatan. Si Tunan akan menekan kultivasinya dan bertarung dengan tingkat kultivasi yang sama, tanpa senjata apapun. Si Tunan memiliki banyak jurus yang telah dikuasainya selama bertahun-tahun, jadi dia sangat kuat, bahkan tanpa bantuan senjata apapun. Meski karena tubuh aslinya, Wang Lin tidak kalah, tapi sedikit lebih lemah dibanding si Tunan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Di bawah pelatihan si Tunan, Wang Lin kembali mengasah banyak jurus dan segel yang sudah lama tidak digunakannya. Juga ada jurus baru yang diajarkan si Tunan, hingga Wang Lin mampu memberikan pertarungan yang imbang, dan si Tunan meningkatkan kultivasinya ke tahap akhir transformasi jiwa. Wang Lin, pengalaman bertarungmu dengan Ascendan terlalu sedikit, itulah sebabnya kamu tidak dapat membuat keputusan yang tepat saat melawan mereka, kata si Tunan. Pada akhirnya, si Tunan meningkatkan kultivasinya ke tahap awal Ascendan. Dalam bertarung tanding yang sengit ini, untungnya Wang Lin menyatu dengan tubuh aslinya, jika tidak dia pasti sudah terluka parah berkali-kali. Meski waktu 1 bulan itu singkat, namun Wang Lin nampaknya mendapatkan banyak kemampuan. Pada saat ini, sebuah planet kultivasi berwarna biru muncul di hadapan Wang Lin. Mata si Tunan berbinar saat dia menatap planet biru itu. Indra spiritualnya menyapu dan meluas ke permukaan planet. Sama seperti saat aku terakhir kali ke sini, tidak ada perubahan sama sekali sejak terakhir kali aku ke sini. Tidak seorang pun dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dariku di sini. Kalau begitu, aku akan mencuri apa yang aku butuhkan. Wang Lin, kamu tunggu di sini, aku akan mencuri sepuasku. Kita ketemu 3 hari lagi di sini, kata si Tunan tertawa keras lalu menghilang. Wang Lin tersenyum getir, lalu terbang di atas lautan biru di planet biru ini. Benua di kejauhan semakin dekat hingga akhirnya dia mendarat. Kota Mingmei adalah salah satu kota terbesar di planet ini. Tidak ada manusia biasa di kota ini, semua para kultivator. Ada banyak toko yang tersebar di seluruh kota yang menjual harta karun. Para kultivator menukarnya dengan batu roh dan giok surgawi. Wang Lin masuk dari gerbang timur. Setelah membayar batu roh untuk memasuki kota, tatapannya menyapu toko-toko satu persatu. Ia membutuhkan 2 bahan untuk memperbaiki kompas bintang. Kedua bahan ini sangat langka dan tidak akan ditemukan di toko-toko biasa. Ketika tiba di toko ke-7, Wang Lin berbalik dan melihat seorang pemuda tidak jauh darinya. Pemuda ini diam-diam mengikutinya sejak dia memasuki kota. Setelah melihat Wang Lin menoleh, pemuda itu sama sekali tidak panik dan tersenyum. Dia segera berjalan ke arah Wang Lin dan menangkupkan tangannya. Saya kira ini pertama kalinya senior datang ke kota Mingmei, namaku Li Danan. Jika senior bersedia, saya dapat membantu senior menghindari banyak masalah. Biayanya hanya 10 batu roh kualitas tinggi, kata Danan, seorang tahap akhir Nesken Soul. Wang Lin merenung sejenak, lalu memberikan 10 batu roh kualitas tinggi. Danan segera menunjukkan ekspresi hormat dan bertanya, "Senior, apakah Anda mencari harta karun ajaib, giok surgawi, atau material, atau semacam rune atau mantra sihir?" tanya Danan. Wang Lin berkata dengan tenang, "Saya ingin batu kayu kosong. Apa kamu pernah mendengarnya? Batu kayu hampa? Apakah batu kayu hampa itu memiliki elemen kayu tapi tumbuh seperti batu dan hanya tumbuh 1 inci setiap 1000 tahun?" tanya Danan. Wang Lin terkejut, orang ini tahu tentang batu kayu hampa. Ini menunjukkan bahwa orang ini memang tahu banyak. Batu kayu hampa adalah salah satu bahan dari ingatan Tusi untuk membuat kompas bintang dewa kuno. Benar, kata Wang Lin. Saya tahu, namun harganya sangat mahal, kata Danan. Pimpin jalan, kata Wang Lin. Danan tidak berkata apa-apa lagi, dan langsung membawa Wang Lin ke pasar besar. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah kios besar. Pemilik kios itu adalah seorang pria berwajah merah. Ia menatap Li Danan dan tersenyum.
bocah nakal, harta karun yang mana yang menarik perhatianmu?" Saat lelaki tua itu berbicara, tatapannya dengan santai menyapu ke arah Wang Lin dan mengerutkan keningnya. Dengan kultivasinya, dia bisa tahu bahwa Wang Lin bukanlah orang yang sederhana. Dia langsung menjadi hormat dan berkata, "Senior, saya adalah Zhang Hualin. Aku ingin tahu apa yang dicari senior." Wang Lin menatap lelaki tua berwajah merah itu dan berkata, "Batu kayu hampa." Zhang Hualin terkejut dan berkata, "Harga barang ini tidak murah, 5 batu roh kualitas tinggi," kata Zhang, lalu mengeluarkan sebuah batu biru seukuran telapak tangan. Ada urat-urat seperti cabang di batu itu, seolah ada tanaman yang tumbuh di dalamnya, dan lapisan tipis cahaya nampak mengelilingi batu itu. Cahaya tipis itu adalah mantra segel, yang akan mencegah orang dari merampas. Wang Lin melambaikan tangannya, dan batu kayu hampa itu langsung terbang ke tangan Wang Lin. Cahaya mantra segel itu tampaknya tidak berpengaruh sama sekali, dan pecah setelah batu kayu hampa itu terbang dari tangan lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah, dia tampaknya merasakan kekuatan Wang Lin yang berada di tahap transformasi jiwa. Setelah memeriksa batu kayu hampa itu, Wang Lin melambaikan tangannya, dan 5 batu roh terbang ke arah Zhang. Zhang Hualin menatap Wang Lin yang pergi. Ia tidak pernah menyangka akan menjual batu kayu hampa itu. Saat pergi meninggalkan toko, Wang Lin melihat 3 tatapan dingin tertuju padanya. "Li Danan!" panggil Wang Lin. Li Danan segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Junior ada di sini," kata Danan. Cara Wang Lin mengambil batu kayu dari tangan Zhang telah mengguncang hatinya. Wang Lin bertanya, "Danan, jika harta karun penting dijual di sini, pasti ada kultivator yang mengintip di sekitar. Tapi mengapa masih banyak kultivator yang berdagang di sini?" Li Danan dengan cepat menjawab, "Kebanyakan orang yang datang tidak sendirian, jadi mereka tentu tidak takut dimata-matai. Bahkan seseorang dapat membayar untuk menyewa penjaga dari penguasa kota. Namun, sejak dulu, perdagangan selalu sangat berisiko. Jadi semuanya tergantung pada takdir," kata Danan. Wang Lin hanya diam, ia merasa asing. Dulu di Laut Setan, ia diburu karena tungkupil. "Apakah ada tinta salju di sini?" tanya Wang Lin. "Tinta salju?" Gumam Danan berpikir sejenak, "Saya tidak tahu apa itu, tapi ada toko klan Song yang mengumpulkan banyak sekali bahan, mungkin mereka punya apa yang Anda butuhkan." Toko klan Xiang ini adalah toko terbesar di kota Mingmei. Kabarnya toko ini didukung oleh planet kultivasi peringkat 7, dan mereka memiliki banyak cabang di planet perdagangan. Siapapun yang membeli dari sana dilindungi oleh toko itu, sampai mereka berada 50.000 kilometer jauhnya dari planet ini. Jika diminta, mereka bahkan akan melindungi Anda, sampai Anda kembali ke planet tempat Anda berkultivasi. Setelah Wang Lin mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, "Pimpin jalan." Li Danan menjadi sangat senang, dia telah tinggal di kota Mingmei selama bertahun-tahun. Tapi dia hanya pergi ke bagian utara 2 kali, hanya kultivator kuat yang bisa masuk ke dalam. Tanpa banyak uang, seseorang tidak akan dapat membeli satu barang pun di sana. Dengan Li Danan memimpin jalan, mereka berdua dengan cepat tiba di bagian utara kota. Di hadapan mereka ada 9 toko, nampak seperti istana yang menjulang tinggi. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.